Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua. Semangat, semangat, semangat. Sukacita, sukacita, sukacita. Yes. Bersyukur sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua dimanapun kalian berada. Gue percaya pasti kalian semua siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gue boleh minta teman-teman semua angkat tangannya dimanapun kalian berada. Yes, kita bersukacita, kita bersorak karena Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Karena itu mari jangan berhenti puji Dia. Mari naikkan pujian dan penyembahan kita buat Tuhan. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Dia tidak tergantikan, Dia tidak terkalahkan. Let's praise Him. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. Let's sing it out. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the
Allah yang tidak rela meninggalkan kami sendiri, bahkan saat naik ke surga mengaruniakan Roh Kudus kepada kita semua. Bahkan sampai detik ini kita percaya bahwa Roh Kudus selalu ada menemani hidup kita dalam segala keadaan. Apapun keadaan kita, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dia tahu, Dia mengerti, dan Dia tunjukkan jalan atas setiap masalah kita. Mari teman-teman, lebih sungguh lagi kita rindukan Roh Kudus. Karena Dia satu-satunya harapan kita di dunia ini. Bukan manusia, bukan keadaan. Roh Kudus. Mari sama-sama kita sembah Dia. Kita lebih lagi rindukan Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your hand, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit
Engkau yang layak, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujiannya, Kau yang layak, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi serukan, sebab Kau layak. Terima puji, hanya Kau yang layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau Raja, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Yes, Engkau Raja kami, Engkau yang layak terima segala hormat, segala penyembahan, segala pujian kami hanya layak bagi Engkau Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Yesus Engkau dahsyat, Yesus Engkau ajaib, Yesus Engkau mulia. Kami gak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang layak disanjung, disembah, dimuliakan. Yesus Tuhan, Yesus dahsyat, Yesus ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam penyembahan kami merasakan kesegaran Tuhan, kami merasakan pemulihan. Sungguh Engkau Allah yang ajaib dan hebat Tuhan. Engkau sangat dahsyat Tuhan, dan kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah, terima kasih untuk hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Saat hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan mendengarkan Tuhan firman-Mu. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami supaya benih firman-Mu dapat masuk dan tertanam dan berbuah dalam hidup kami. Berkati Tuhan Yesus ya Bapa, bicaranya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, setiap kata-kata yang keluar itu berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman sekalian, senang bertemu kembali dalam ibadah Youth sore hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati Tuhan. Teman-teman sekalian,
biasanya kalau kita ujian, masuk dalam satu ujian dan kemudian kita menghadapi soal demi soal dan kemudian kita mengerjakannya sampai selesai dan kemudian ketika kita akan ada remedi ketika kita salah atau kita remedi dan dapat lagi soal yang sama, pasti jawabannya sama, benar? Artinya bahwa satu soal itu jawabannya, kunci jawabannya yang benar adalah selalu sama. Dan ketika diulang soal yang sama, jawabannya tetap sama. Tetapi bagaimana dengan ketika kita menghadapi ujian dalam kehidupan kita? Apakah ketika kita menghadapi masalah yang sama, solusinya sama? Ternyata tidak seperti itu. Dalam kehidupan kekristenan, segala sesuatu kita alami progres. Kita mengalami bagaimana Tuhan buat sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan dengan akal kita tidak bisa jangkau dengan kepintaran kita, dengan kehebatan kita. Dan hari ini saya ingin share bagi setiap kita belajar bagaimana dari Daud ketika dia menghadapi peperangan demi peperangan dan dia menghadapi banyak tantangan dalam hidupnya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang kunci kemenangan dalam setiap medan peperangan yang kita hadapi. Firman Tuhan hari ini dari 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Kita akan baca secara bersama-sama. Saya akan bacakan buat teman-teman sekalian. Firman Tuhan katakan, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin itu maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan melingkar sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Teman-teman sekalian, bahwa 2 kali bangsa Filistin berusaha untuk menyerang Daud. Mereka pengen menangkap dia, bahkan 2 kali pula usaha mereka itu gagal. Padahal kan dibandingkan pengikut Daud dengan tentara orang Filistin, jauh lebih kuat, jauh lebih hebat tentara Filistin. Apa sih yang menjadi kunci kemenangan Daud sehingga dia bisa memperoleh kemenangan demi kemenangan terhadap peperangan yang dia alami bersama bangsa Israel waktu menghadapi orang Filistin? Yang pertama yang bisa saya dapatkan dari pembicaraan yang tadi, dikatakan Daud mendengar orang Filistin mau menyerang. Kok bisa ya? Kok bisa Daud tahu kalau dia mau diserang? Teman-teman sekalian, kenapa Daud bisa tahu? Karena dia punya pasukan perang yang luar biasa. Ada orang-orang kepercayaan di sekitar dia yang punya info, yang bisa menyampaikan sesuatu yang penting, yang tidak diketahui oleh orang lain, tetapi dia punya itu. Dia punya orang-orang dekat yang bisa menyampaikan sesuatu yang baik. Nah, Daud membangun hubungan yang baik dengan pasukan perangnya. Dan yang kedua, Daud itu pergi ke kubu pertahanan. Artinya ketika dia mendengarkan bahwa ada ancaman bagi hidupnya, bagi pasukannya, bagi bangsanya, maka dia memilih yang pertama adalah pergi ke kubu pertahanan.
ketika dia menghadapi masalah, tempat teraman bagi Daud adalah kubu pertahanan. Teman-teman sekalian, Mazmur 91 ayat 1 dan 2 dikatakan begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Daud menyadari sungguh bahwa dia tidak bisa menghadapi lawannya dengan strategi apapun. Padahal dia pemimpin pasukan, dia pernah punya pengalaman bagaimana bisa mengalahkan Goliat. Dia pernah punya pengalaman bagaimana mengalahkan berbagai macam serangan terhadap hidupnya, terhadap dirinya ketika dia harus berhadapan dengan Saul. Tetapi apa yang terjadi ketika dia harus berhadapan dengan tentara Filistin? Dia datang kepada Tuhan. Dia pergi ke kubu pertahanan, tempat teraman bagi dia. Karena dia tahu di situ ada Tuhan. Di situ dia bisa ketemu dengan Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Daud bertanya kepada Tuhan. Teman-teman sekalian, Daud seseorang yang sangat dekat di hati Tuhan. Dia punya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Karena itu ketika dia datang kepada Tuhan, dia butuh arahan Tuhan. Dia butuh pernyataan Tuhan, dia butuh perlindungan Tuhan, dia butuh meyakinkan dirinya bahwa apakah Tuhan menyertai dia apa enggak. Apakah dia harus maju perang, apakah dia akan menang, maka Daud perlu Tuhan. Betapa Daud bergantung kepada Tuhan. Dari cerita ini kita bisa mengerti betapa Daud sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Dan yang keempat, bahwa Daud melakukan peperangan sesuai dengan pesan Tuhan. Teman-teman sekalian, kalau seseorang yang pemimpin perang, dia biasanya lebih mengutamakan strategi perang, dia biasanya menghitung kekuatan tentaranya, pasukannya, dia menghitung semua apa yang sementara dipersiapkan bagi tentaranya, bahkan jumlah senjata yang harus digunakan pun dia harus punya perhitungan itu. Tetapi kenapa Daud menomorsatukan Tuhan? Bahkan dia tidak punya taktik serangan apapun. Dia nggak pernah mempersiapkan sesuatu. Dia hanya punya pasukan, dia hanya punya semua yang dia punya. Tetapi dia waktu harus menghadapi peperangan itu, dia bergantung penuh pada strateginya Tuhan. Kenapa? Karena dia tanya ke Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan punya detail strategi bagi dia. Tuhan punya hal-hal yang mungkin dia tidak perhitungkan. Kenapa? Karena ketika Tuhan mengatakan maju, baru Daud berani maju. Dan ketika Tuhan katakan pasti Tuhan akan memberikan Filistin itu ke dalam tangan dia. Dan ketika dia yakin itu, baru dia bertindak tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Teman-teman sekalian, kita belajar selanjutnya dikatakan apa yang sebenarnya Tuhan lakukan dalam peperangan ini. Yang pertama, bahwa Tuhan itu berkenan ditemui oleh Daud. Kubu pertahanan adalah tempat teraman di mana Tuhan hadir di sana untuk memberikan kekuatan bagi orang yang bergantung penuh kepada Dia. Ketika kita datang dan mencari Tuhan, maka Dia katakan begini, akulah tempat teraman bagi engkau. Aku akan memberikan semua apa yang kamu butuhkan. Ketika kamu takut, aku akan memberikan kamu kekuatan. Ketika kamu gentar, maka aku akan memberikan engkau pengharapan. Akulah tempat teraman. Akulah orang yang berkenan hadir dalam seluruh hidupmu. Ya, demikianlah Tuhan. Dia hadir dalam kehidupan Daud. Dan dia berkenan ditemui oleh Daud di saat-saat yang paling sulit sekalipun. Ya. Dan yang kedua dikatakan bahwa Tuhan menjawab dan memberikan kepastian bagi Daud. 2 Samuel 5 ayat 19 dikatakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kuserahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Tuhan itu menjawab Daud dengan satu kepastian begini, kamu maju perang, aku akan menyerahkan bangsa itu ke dalam tanganmu. Artinya maju saja, nanti aku yang berikan kemenangan. Wow, dahsyat kan? Itulah Tuhan.
dia memberikan kepastian, dia bilang gini bahwa seakan-akan dia hanya bilang gini, oke kamu maju, tapi kamu tahu di depan kamu sudah alami kemenangan. Kenapa? Karena aku yang memberikan kemenangan itu. Peperangan itu milik Tuhan. Setiap kita yang datang kepada Tuhan, itulah yang dipercaya Daud. Bahwa waktu kita datang kepada Tuhan, pada waktu dia datang kepada Tuhan, dia sudah tahu bahwa masalah Daud adalah masalahnya Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, yakinkan satu hal dalam hidup kita. Masalah saya adalah masalah Tuhan. Dan ketika Tuhan hadir dan Tuhan ambil alih, dia ada di depan. Kemenangan itu bagian kita. Dikatakan gini, kita lebih dari pemenang. Kenapa? Karena saya hanya masuk dalam medan peperangan. Peperangan itu dipimpin oleh Tuhan. Dan dia sudah memberikan kepastian bagi setiap kita bahwa dia pasti serahkan itu. Ya, berarti bukan kita dong, ya kan? Kita hanya melakukan apa yang dia mau. Tuhanlah yang punya peperangan itu. Dan yang ketiga, Tuhan punya strategi, bukan Daud. 2 Samuel 5 ayat 20 dikatakan, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Teman-teman saudara sekalian, Daud nggak punya strategi apa-apa waktu menghadapi tentara Filistin. Dia hanya pergi sesuai dengan arahan Tuhan. Dia maju dan dia pergi ke Baal Perasim. Apa sih arti Baal Perasim? Ternyata Baal Perasim seperti pengakuan Daud bahwa Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Baal Perasim adalah tempat di mana Allah membuat terobosan besar bagi Daud, sehingga dia mengatakan begini bahwa Tuhan sudah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Jadi seperti air mengambil alih seluruh bagian dari seluruh tentara Filistin itu. Dia menghancurkan, dia membuat semuanya menjadi berantakan. Kenapa? Karena Tuhan yang ambil alih. Karena itu Baal Perasim artinya Tuhan penerobos. Teman-teman saudara sekalian, dia Tuhan yang menerobos setiap strategi musuh. Dia Tuhan yang menghancurkannya dan bahkan memberikan kemenangan. Bagian Daud adalah mengalami kemenangan besar. Apa yang hari ini menjadi masalah kita? Apa yang hari ini menjadi pergumulan teman-teman sekalian? Ini medan peperangan kita. Mari serahkan medan peperangan kita buat Tuhan. Bahwa dia Tuhan jadi tempat perlindungan kita. Tempat teraman di mana kita bisa menaruh setiap beban kita. Bisa menaruh setiap masalah kita. Bisa mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada dia. Dan izinkan dia ambil alih seluruhnya. Ini peperangan punya kita, tetapi Tuhan ketika kita serahkan kepada Tuhan, maka dia ambil itu jadi bagian dari peperangannya. Dan dia ada di depan, dia menerobos segala sesuatu. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Apa yang hari ini bisa kita pelajari? Mari belajar seperti Daud. Teman-teman sekalian, Yesus sudah naik ke surga. Dan dia menjanjikan Roh Kudus, tetapi dia sudah mencurahkan Roh Kudus. Saat ini kita ada di zaman di mana Roh Kudus dipenuhi dalam hidup setiap kita. Dan saya mau bilang bahwa Roh Kudus itulah yang menerobos hidup kita hari-hari ini. Dia yang sanggup membuat ada satu ruang dalam hati kita yang membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan mempercayai Tuhan. Setiap waktu ada satu titik di mana kita nggak sanggup dengan melakukan bagian kita. Kita nggak sanggup untuk melakukan strategi dalam hidup kita. Kita nggak sanggup punya solusi atas hidup kita. Tetapi ketika kita mempercayakan Roh Kudus intervensi hidup kita, izinkan Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, ini aku. Ambil alih seluruhnya. Dan ketika Roh Kudus ambil alih seluruh hidup kita, dia akan menerobos segala sesuatu. Menerobos ketakutan kita, menerobos setiap masalah kita, mengangkat semuanya. Dan dia akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Baal Perasim yang dialami oleh Daud, hal yang sama juga akan dialami oleh setiap kita. Tuhan penerobos itu, Rohnya yang perkasa itu menerobos hidup setiap kita. Akan memberikan kita kemenangan lepas kemenangan. Apapun yang menjadi masalah kita hari ini, mari lakukan langkah seperti Daud. Yang pertama,
ketika engkau mendengarkan tentang masalah dalam hidupmu, ketika engkau mendengar banyak hal yang sementara terjadi di sekitar hidupmu, yang sementara berusaha untuk menyerang hidupmu dan menghancurkan setiap strategimu, ingat yang pertama, mari datang ke kubu pertahanan Tuhan. Mari jadikan dia kubu pertahanan. Mari mempercayai Roh Kudus. Ambil alih seluruh hidup kita. Percayakan seluruh hidup kita kepada dia. Dan kemudian kita mau bertanya kepada Tuhan. Tanya, apakah saya harus lakukan ini apa enggak? Ya, apakah saya harus bertindak sesuatu? Dan kemudian izinkan Tuhan untuk ambil alih seluruh hidup kita. Ya, setelah bertanya, lakukanlah apa yang Tuhan mau. Tepat seperti yang Tuhan katakan. Bagaimana supaya kita bisa lakukan tepat seperti yang Tuhan katakan? Bergaul intimlah dengan Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Setiap waktu baca firman Tuhan. Setiap perintah Tuhan ada di dalam firman-Nya. Dan itulah yang akan menuntun kita setiap hari. Dan percaya bahwa Tuhan gak pernah tutup telinga atas setiap pergumulan kita. Tuhan gak pernah mengabaikan kita. Dia Bapa yang baik, dia akan selalu hadir dalam kehidupan setiap kita, bahkan dia akan melakukan jauh melampaui apa yang kita butuhkan. Daud hanya butuh satu kemenangan, tapi kemudian ketika dia harus berhadapan dengan peperangan berikutnya, dia tetap melakukan hal yang sama. Dia tanya Tuhan, dan Tuhan punya strategi buat dia. Ya, padahal peperangan itu dia kan sudah punya pengalaman, pernah dia menang, dia udah tahu, oh strategi yang Tuhan pernah kasih ke saya seperti ini. Berhentilah dia bertanya kepada Tuhan, tapi ternyata enggak. Ketika dia kembali menghadapi peperangan yang berikutnya, dia datang kembali ke Tuhan dan kembali bertanya kepada Tuhan, minta strateginya Tuhan. Dan Tuhan katakan, kamu muter jalan. Ya, dia lakukan tepat seperti itu. Apa yang bisa kita pelajari hari ini, teman-teman sekalian? Baal Perasim itu ada dalam hidup kita hari ini. Roh Kudus, Tuhan penerobos dalam hidup kita, dia sanggup menerobos apapun dalam hidup kita. Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan, izinkan Tuhan ambil alih seluruh hidup kita, dan jadilah orang yang lebih dari pemenang. Karena ketika Tuhan berkenan atas hidup seseorang seperti Daud, maka peperangan demi peperangan dimenangkan karena Tuhan ambil alih seluruh hidup Daud. Maka hal yang sama akan terjadi bagi setiap kita yang mengizinkan intervensi Tuhan dalam hidup setiap kita. Allah Roh Kudus menuntun dan mengurapi, bahkan melimpah-limpah dalam hidup setiap kita. Supaya kemanapun kita pergi, Tuhan sudah menyiapkan kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini. Engkau Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa Engkau satu-satunya pembuat terobosan dalam hidup kami. Engkau Tuhan satu-satunya yang punya strategi di dalam medan peperangan kami. Karena itu, mari ajar kami seperti Daud. Ketika kami menghadapi segala sesuatu yang mungkin menekan dalam hidup kami mau Tuhan datang ke kubu pertahanan kami. Kami mau mempercayai hidup kami kepada Engkau, tempat perlindungan kami. Kami mau bertanya, bagaimana caranya Tuhan? Bahkan kami mau izinkan Tuhan ambil alih seluruh hidup kami, dan kami mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami mau belajar, kami mengerti bahwa Engkau Bapa yang baik, Engkau yang selalu setia mendengarkan kami. Bahkan lebih dari yang sekedar mendengar, Engkau memberikan kami jawaban, Engkau memberikan kami kepastian, dan Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memberkati setiap anak muda di tempat ini. Setiap kami terima anugerah Tuhan, setiap kami terima kekuatan yang dari Tuhan. Dari tempat ini akan lahir generasi-generasi yang luar biasa, yang akan memberkati kota, yang akan memberkati bangsa. Satu generasi yang cinta akan Tuhan, yang sungguh-sungguh membangun hubungan yang intim dengan Engkau, dan mengalami terobosan demi terobosan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Seperti di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari teman-teman, kita lebih lagi bersyukur pada Tuhan melalui persembahan kita. Persembahan teman-teman bisa dikirimkan melalui nomor rekening yang ada di layar teman-teman. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu yang luar biasa. Saat ini kami mau memberikan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kami Tuhan. Berkati persembahan ini menjadi perlebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya, rahmat-Nya kekal selamanya, rahmat-Nya kekal selamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita semangat teman-teman buat menjadi berkat di masa seperti ini. Nah, buat minggu depan kita bakal ibadah secara online lewat Zoom. Di Zoom bisa kalian lihat di layar. Pembicara kita itu Kak Eva, yang pas saat memberkati kita loh. Tetap semangat kesan online ya teman-teman. Mari kita terus bertumbuh dalam komunitas yang membangun. Oke, yuk teman-teman, kita let's pray together dalam doa Teens and Youth MDC Bogor, Depok, dan BSD yang bakal diadain setiap hari Kamis malam, Sabtu sore, dan Minggu siang. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi kontak di bawah ya. Nah, kita akan kembali mengadakan DK online pada tanggal 13 Juli setiap pukul 8 pagi. Yuk, untuk teman-teman yang belum ikut, bisa daftar ke kontak person ini. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Yang paling saat memberkati kita. Oke, bagus, mulai. Apa yang ku berikan untuk mama tersayang, aku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Aku Winata, putri dari Mami Win dan Dedi Will. Perkenalkan, nama saya Josia, anak dari Ibu Lestari Damayanti. Dan saya Rahel, anak dari Mami Gonit. Tenang, ibu kami sama, dan dari Bapak Yusuf Johanis. Sama kok, sama. Jadi Mami itu orangnya penyabar banget sih, dan dalam setiap pengambilan keputusan Mami selalu berusaha untuk nggak gegabah dan doa dulu gitu ke Tuhan, nanya ke Tuhan apakah keputusan yang dibuat tuh udah sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Dan Mami juga selalu berusaha untuk ngasih yang terbaik dalam segala sesuatunya, baik itu untuk Tuhan, untuk pelayanan di gereja, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Dan terakhir Mami juga orangnya sangat rajin dan bersih, kayak ketika ada dapur atau misalnya kamar atau ruang
tengah ruang keluarga yang kotor, itu mami kayak risih gitu. Dan di situ aku sadar sih kalau mami itu orangnya rajin dan bersih. Mami itu orang yang dapat diandalkan, tegas juga, namun punya hati yang lembut. Kalau dari saya, ibu adalah orang yang penyayang, penuh kasih, dan bertanggung jawab, serta pekerja keras. Jadi mami tuh selalu ngajarin aku untuk prioritasin Tuhan di atas segala-galanya, dan juga mengambil setiap keputusan juga dengan hikmat gitu. Jadi ketika misalnya aku merasa cemas ataupun khawatir kayak akan masa sekarang maupun masa depan, mami tuh selalu ngajak untuk ayo kita dukung dalam doa bareng-bareng, ataupun menyuruh aku untuk doa juga gitu, untuk minta ke Tuhan, untuk nanya ke Tuhan, dan terlebih lagi nanya kehendak Tuhan tuh gimana gitu. Dan tentu aja dibarengi juga dengan usaha gitu ya. Dan mami juga selalu bilang ke aku, ke anak-anaknya juga, untuk selalu ngasih yang terbaik gitu, sesuai dengan kapasitas masing-masing, dengan kemampuan masing-masing, baik itu untuk Tuhan, untuk pelayanan gereja, untuk sekolah juga. Dan satu hal lagi yang aku belajar juga dari mami tuh peduli banget atau care sama lingkungannya gitu. Jadi ketika ada yang temennya yang sakit, atau misalnya keluarganya yang lagi kurang enak badan atau lagi sakit juga, mami tuh selalu ngasih saran dalam bentuk saran obat-obatan, terus ngirim obat-obatan juga, dan bahkan makanan gitu. Dan dari situ aku belajar sih kalau ketika ada yang sakit, aku harus peduli gitu, harus peka terhadap mereka. Kalau dari saya belajar bahwa ibu itu selalu rela berkorban gitu. Setiap kali ada orang yang minta tolong sama ibu selalu berusaha memberikan yang terbaik, dan tanpa meminta tuntutan gitu, tanpa mengharapkan imbalan. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk menolong orang tersebut, serta tidak pamrih. Saya belajar dari mami, kalau mami itu orangnya sangat-sangat taat dan setia kepada Tuhan. Karena itu saya juga diajarkan untuk tetap setia sama Tuhan. Dan mami juga selalu ingetin kalau jangan lupa buat sel grup dan ibadah. Meskipun banyak kesibukan, tapi selalu nyediain waktu buat Tuhan. Dan mami juga ngajarin gimana sih cara ngomong yang benar sama otoritas di atas, karena kita harus sopan dan tunduk juga sama otoritas, gak bisa semata-mata langsung ngomong apa yang kita inginkan. Dan mami juga selalu nyediain waktu buat orang tua. Di zaman online kayak gini, mami selalu nelfon yang seminggu, mungkin dalam seminggu bisa 2 kali atau 3 kali, bisa ngobrolin apa aja. Dan aku belajar buat nyediain waktu juga sama orang tua. Ya, dan perpuluhan juga selalu diingetin banget sama ibu. Aku mau bilang terima kasih buat mami yang udah ngelahirin aku, udah ngebesarin aku dengan sabar, dan udah memberikan teladan dan bimbingan serta saran-saran yang benar-benar terbaik gitu. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih juga udah ngedukung aku dalam segala sesuatunya, udah peduli gitu, dari nyiapin makanan, terima kasih untuk setiap masakan-masakan terenaknya, dan makasih juga untuk selalu ada buat aku di saat-saat dimana aku merasa sedih ataupun aku lagi sakit. Terima kasih udah selalu ada. Dan aku pun mau minta maaf juga kalau misalnya sama ini aku belum bisa menjadi anak yang membanggakan, ataupun kadang masih ngecewain mami. Tapi aku berharap Tuhan yang akan balas itu semua, balas segala pengorbanan mami, kebaikan mami ke mami itu sendiri. Dan aku juga percaya kalau Tuhan yang akan selalu ada sama mami, memegang erat tangan mami. Dan semoga mami sehat selalu, jangan terlalu banyak maksain diri, jangan terlalu banyak pikir-pikir, dan tetap bahagia aja sih. Aku
ngerasa capek, tapi mami nggak pernah nunjukin itu ke Al sama kakak. Dan Al juga tahu mungkin di kantor mami lagi ada masalah, tapi mami nggak pernah sekalipun melampiaskan masalahnya ke Al sama kakak. Mami selalu juga nyediain waktu buat ngobrol sama El dan nanya El sekolahnya gimana, dan itu benar-benar ngasih semangat buat El juga. El berdoa biar mami biar tetap sehat sama papi juga, sampai nanti El sama kakak punya cucu, mami sama papi bisa sehat terus, dan mami sama papi boleh tetap setia juga sama Tuhan. Kalau dari kakak, terima kasih sudah menjadi ibu yang baik. Kakak belajar banyak dari ibu, bagaimana cara ibu nolong orang, ngasih orang, ya, memimpin orang juga. Kakak juga belajar banyak tentang hal itu. Kakak bersyukur Tuhan itu milihnya ibu untuk menjadi orang tua kakak, dan kakak sangat mensyukuri hal itu. Doa kakak untuk ibu, semoga ibu tetap sehat sampai tua nanti, tetap sabar sama kakak sama Rahel, dan bisa tetap menjadi contoh yang baik buat kakak, buat Rahel, buat bapak, dan untuk ibu dan bapak juga tetap bisa sama-sama terus sampai maut memisahkan nantinya. Tuhan memberkati ibu dan bapak. Happy Mother's Day, Mom. I love you. Happy Mother's Day. El sayang mami. Love you, Bu. Lagu cintaku untuk Mama, lagu cintaku untuk Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Dery, asal MDC Bogor. Saya angkatan DK ke-61. Setelah mengikuti pelajaran DK, baik sekali manfaat yang saya dapatkan. Kemudian salah satunya adalah semakin yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup saya. Pengalaman saya yang sangat terkesan di pelajaran DK selama saya mengikuti pelajaran DK adalah adanya bahasa roh. Saya mendapatkan karunia bahasa roh di saat teduh saya di sore hari. Saya mendekat kepada Tuhan, dan itu sudah selesai TK ya ceritanya. Dan puji Tuhan, pada akhirnya saya mendapatkan bahasa roh itu. Dan saya bersyukur sama Tuhan atas karunia Tuhan yang luar biasa ini. Semua pelajaran DK yang saya pelajari sangat bermanfaat. Semua dari bab awal sampai akhir semuanya luar biasa, amazing. Cuma ditekankan kembali, saya mendapatkan di bab 7 ya tentang baptisan Roh Kudus. Nah, di situ juga saya menerima baptisan Roh Kudus. Luar biasa sekali. Nah, kepada teman-teman yang belum mengikuti DK, saya ajak Anda, saya undang Anda untuk ikut program DK selanjutnya. Karena banyak sekali manfaatnya, banyak sekali pengetahuan yang bisa Anda dapatkan. Yang pastinya nih, mengubah pola pikirmu, mengubah pola pandangmu, mengubah pola hidupmu menuju kepada kekristenan sejati. Mari kita perkokoh dasar kekristenan kita, mari kita kuatkan dasar kekristenan kita dengan mengikuti program DK selanjutnya. Semangat, 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 sukacita, sukacita, sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya. Oh, belum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarina Uli Margareta Pasaribu, biasa dipanggil Uli. Saya peserta DK Angkatan 61, berasal dari Bogor. Dari lahir saya berlatar belakang Kristen, namun pemahaman saya tentang keselamatan masih minim. Saya kadang masih ragu, tetapi setelah mengikuti DK dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya menjadi semakin yakin tentang keselamatan itu yang diberikan kepada Tuhan kepada saya, bukan karena kebaikan saya, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Sebelum mengikuti DK, saya memiliki kebiasaan overthinking tentang masa depan maupun persoalan-persoalan yang saya hadapi. Namun setelah mengikuti DK, saya sudah tidak overthinking lagi tentang masa depan,
Karena Tuhan Yesus yang menjamin masa depan saya, Tuhan memiliki rancangan-rancangan untuk hidup saya, dan Dia tidak akan memiliki rancangan-rancangan yang gagal. Setelah mengikuti kelas DK, pelajaran yang paling berkesan bagi saya itu ada di bab 7 tentang baptisan Roh Kudus. Di situ setelah mengalami kepenuhan Roh Kudus, saya merasa Roh Kudus yang memimpin dan menolong hidup saya. Yuk teman-teman semuanya, bagi yang belum mengikuti kelas DK, segera mendaftarkan kelas DK selanjutnya ya. Di kelas itu kita akan sangat diberkati dan diubahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Scanning. Selamat datang Secret Agent. Misi Anda hari ini, bagaimana Anda menerimanya, adalah memberitakan Yesus kepada dunia. Pelatihan akan dilakukan berupa retreat online, catat tanggalnya, lokasi, program, dress code. Anda akan dilatih oleh special agent. Free registration, link pendaftaran, kontak person. Daftarkan dirimu sekarang. Semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Tuhan Yesus. Bahwa kita pasti dijaga, dilindungi karena Dia adalah gembala yang baik. Yang penting kita bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Jadi saudara, keempat hal ini perlu: firman, doa, bersekutu, bersaksi. Kita lihat juara pertama DK angkatan 61 dari Bogor adalah Hari ini kita akan belajar tentang pribadi yang hebat. Siapakah dia? Mari kita akan saksikan video berikut. Halo teman-teman semua, kita sudah sampai pada penghujung kebaktian online hari ini. Wow, begitu luar biasa sekali sharing yang dibawakan oleh Pastor Ales, mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan melalui tokoh Daud. Ngomong-ngomong, Daud ini menjadi salah satu tokoh favorit saya di Alkitab. Sangat memberkati. Jangan lupa teman-teman semua untuk terus beribadah online minggu depan di channel yang sama. Kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa juga kebaktian online minggu depan, doa online di tengah minggu, dan juga kesan online. Jangan sampai ditinggalkan. Itu menjadi kekuatan bagi kita di masa muda kita. Kita mempunyai teman-teman yang saling support satu dengan yang lain. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Biar itu menjadi bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Mari kita mengangkat tangan semua yang ada di rumah. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya dan telah diberkati Tuhan, kita katakan amin bersama dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. Bye-bye.